Well, welcome back to Part of Speech. Selamat datang kembali di bahasan Part of Speech bersama saya, Miss Ati. There are 9 part of speech, ada 9 part of speech, noun, pronouns, verb, adjective, articles, and adverbs, preposition, conjunction, interjection. I've explained the other 6 noun, pronoun, verbs, adjective, article, adverbs in the previous videos. In these videos, I would like to explain preposition, conjunction, and interjection only. Jadi, di video ini saya hanya akan bahas preposition, conjunction, dan interjection aja ya. Karena preposition itu ada banyak sekali, saya akan memulai bahasan kali ini dari conjunction and interjection. Conjunction and interjection. Conjunction. A conjunction joins words or phrases in a sentence. Conjunction itu menghubungkan, tugasnya conjunction menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat. Conjunction itu sedikit and, but, or, atau nor aja. Contohnya, would you like macaroni and cheese? Nah, ini and di sini berfungsi menggabungkan macaroni dan cheese. Nah, and itu biasanya menghubungkannya setara ya. Kamu mau makaroni dan keju, atau do you like study and listen to music? Apa kamu suka belajar dan dengerin musik? Nah, itu kan dua hal yang setara. Jadi, kalau verb sebelum and ya biasanya yang dibahas setelah and yang dihubungkan itu juga verb. Di sini case-nya dia menghubungkan noun. Jadi, sebelumnya ada noun, sesudahnya ada noun. Would you like macaroni and cheese or peanut butter and jelly sandwich? Nah, and yang kedua ini juga menghubungkan kata ya, peanut butter dan jelly sandwich, menghubungkan dua noun. Nah, sementara or di sini berfungsi sebagai penghubung frasa. Frasa yang pertama adalah, kamu mau macaroni dan cheese? Frasa yang kedua, atau peanut butter and jelly sandwich? Nah, itu frasa yang kedua. Itu tentang conjunctions. Now, move on to interjection. An interjection is a word or a phrase that express strong feeling or emotion. Jadi, nggak ada arti khusus sih. Jadi, vocab yang nggak ada arti khusus, tapi dia itu biasa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan atau emosi. Emosi tertentu. Contohnya, help. Tolong. Kan kalau kita tiba-tiba jatuh langsung refleks, aduh, tolong gitu ya. Atau, oh, wow. Atau wow, kalau kita biasanya wow gitu ya. Ouch ini biasanya kalau sesuatu yang sakit, ouch. Kalau di kita di Indonesia biasanya bilangnya aduh. Kemudian look out, ya ininya kalimat kata seru itu interjection. And then that's it about conjunction and interjection. Move on to preposition. Nah, saya bilang preposition ini ada banyak sekali. Why? Because a preposition describes a relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Jadi preposition itu menjelaskan hubungan dari suatu hal ke suatu hal dalam sebuah kalimat. Kata hubung tapi menjelaskan apa? Ada deskripsi spesifik di dalamnya. Contoh preposition ada from, over, to, up, until, after. Bingung ya? Coba kita lihat di kalimat ya. The deer sprinted up the hill. Jadi, the deer, kambing-kambing itu, sprint up, lari ke atas. Up, itu artinya kan ke atas, bukit. Ya, jadi ke atas menuju sesuatu. Preposition yang paling banyak salah digunakan oleh teman-teman itu adalah preposition in, on, and at. Nah, makanya ini di sini saya buat gede ya. Jadi in, on, at itu sebenarnya kalau teman-teman tahu konsep segitiga ini akan lebih gampang lagi tahu kapan kita pakai in, kapan kita pakai on, kapan kita pakai at. In itu sesuatu untuk hal yang general banget, umum banget. On kita pakai sesuatu yang lebih spesifik. At
very specific, sangat spesifik, terutama in term of times and location. Jadi in, on, at itu bisa digunakan untuk menunjukkan waktu, bisa juga digunakan untuk menunjukkan lokasi. Dalam hal menunjukkan waktu, in can be used for centuries, decades, years, months, or weeks. Jadi misalkan in 1999, pada tahun 1999, in April, let's meet in April. Yuk ketemu di April, bulan April. Tanggal berapa? Kan nggak jelas ya, tapi April gitu. General sekali. Kalau mau lebih jelas, on. Harinya kapan? On can be used for days, or weekend, atau date, tanggal. Let's meet on Saturday. Yuk ketemu hari Sabtu. Dibandingkan April kan udah lebih spesifik nih, Sabtu. Tapi masih belum spesifik banget karena nggak tahu jam berapa ketemunya. Tapi more spesifik lah daripada bulan tadi. Sama seperti tanggal lahir kita, tanggal lahir, saya lahir tanggal 30 Oktober gitu ya. Kita pakainya on. I was born on October 30, karena sudah spesifik tuh ada tanggalnya, tapi nggak ada jamnya. Kalau sudah spesifik sekali sampai ada jamnya, kita pakai at. Let's meet at 12 o'clock. Nah, jelas kan? Jam berapa? Jam 12. Yaudah, jelas. Now, untuk location, in, on, at ini juga bisa untuk location ya. Sama, konsepnya sama time. Lokasinya kalau masih kira-kira general atau luas banget, kita pakainya in. Karena ini tuh digunakan untuk country, city, or neighborhood. In London, I live in Indonesia, I live in Kediri, I live in Semen gitu ya, Semen Village, Desa Semen gitu. Itu masih general karena luas kan Mas Ian. Tapi kalau sudah more specific, ada jalannya nih. Where is Iika? Iika is on Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. On. Tapi kan sepanjang jalan itu juga ada banyak rumah gitu loh. Nomor berapa? Kalau sudah ada nomor rumahnya, barulah kita pakai at. Kalau ruang kelas, kita biasanya pakai at. Why? Karena kan misalkan Adibatma A205. Udah jelas ya, jelas banget ada angkanya tuh, spesifik. Kecuali kalau di gedung Adibatma, itu kita nggak bisa pakai at. Next, preposition yang lainnya ada seperti ini. Saya pakai ilustrasi under, itu di bawah ya. Where is the cat? The cat is under the box. Where is the bird? The bird is between the boxes. Jadi burungnya di antara dua boxes. Where is the cat? The cat is out or close to or next to. Jadi kucingnya ada di luar kotak. Di luar kotak berarti out of the box. Close to the box karena deket dari boxnya, atau beside the box karena di samping. Ya, beside. Biasanya teman-teman itu ketukar antara beside sama behind. Beside itu di samping, behind itu di belakang, ya. Atau above sama on, ini juga ambigu. Above itu di atas, on itu di atas. Tapi kalau above itu di atasnya nggak nempel. Kalau on itu nempel. Contohnya lamp. Lampu di atas kita. Tapi kan nggak nempel di kepala. That's why the lamp is above us. Sementara buku, misalkan buku di atas meja, itu kan nempel. The book is on the table. Seperti itu. That's it about conjunction, interjection, and preposition. Sebenarnya preposition masih ada banyak lagi. Bisa digali sendiri. Here are the useful links for you to study. Bisa latihan-latihan soal juga in britishcouncil.org and others. The point of English, learning English is practice makes it perfect. Kalau orang Jawa biasanya witing tresno jalaran saka kulino. Cinta kok nanti akhirnya sama bahasa Inggris kalau sering-sering belajar bahasa Inggris. If you have any question, you can text me. And that's it. See you on the other theme or topic. Sampai jumpa lagi di topik yang lainnya. Bye.